dipersembahkan oleh, didukung oleh Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 5, saatnya UMKM naik kelas. Dan selanjutnya kita akan mengundang peserta berikutnya untuk mempresentasikan bisnis yang dibangun dan dikembangkan di hadapan para panelis. Kita simak ya pemirsa. Halo, perkenalkan saya Aini Syaisarita dan saya Angga Nugraha. Kami berdua dari Sampurasun Bandung. Kecandakan asli di Bandung. Oleh-oleh kekinian khas kota Bandung. Nama Sampurasun sendiri diambil dari salam santun khas Jawa Barat yang secara filosofi berarti kerendahan hati. Sejak tahun 2014 sampai saat ini, Sampurasun masih tetap eksis menjadi produk souvenir kebanggaan kota Bandung. Saat ini kami sedang mengembangkan teknologi barcode pada tiap motif produk kami agar lebih mempermudah penyampaian kisah-kisah yang ada pada motif Sampurasun. Cita-cita kami, kelak Sampurasun dikenal bukan hanya sekedar sebuah brand, tapi juga menjadi sebuah legacy. Halo, apa kabar para juragan? Sampurasun. Rame. Terima kasih. Sampurasun, the next local heritage brand. Sampurasun tercipta bukan hanya sekedar sebagai wadah penyimpan barang, tapi Sampurasun juga menjadi sebuah wadah penyimpan ingatan. Nah, saat ini produk kami telah dilengkapi dengan teknologi barcode. Mungkin kalau para juragan memegang produk kami di depan, di situ ada kami cantumkan barcode yang nanti bisa di-scan. Lalu setelah di-scan, barcode tersebut akan mengeluarkan kisah atau cerita pada motif-motif yang ada di produk tersebut. Sampai saat ini lebih dari 100 perusahaan telah memesan produk souvenir kepada kami dan terus terjadi repeat order. Apa yang kami butuhkan yaitu jelas partner bisnis, brand exposure, dan juga permodalan. Berapa modal yang kami butuhkan? 500 juta, karena dengan target harapan kami di tahun 2008 dengan pembukaan store kami di Jalan Braga, untuk penggunaan dananya untuk penyediaan produk store di Jalan Braga Bandung. Target omset per bulan yang kami bisa capai realistis untuk store kami di Jalan Braga itu sekitar 83 juta per bulan. Dengan modal 500 juta, and then untuk membuka outlet di sini dengan ada margin investor 20%, tidak terlalu, it's not business offer gitu. Kita di sini terus terang ibu kalau buka toko dengan terus lebih baik barangnya kita beli, misalnya di saya terus terang aja saya ngomong, saya ada 60 outlet, kemarin bisa buka barangnya ada di situ, kalau bisa itu lebih baik untuk disampaikan dulu, karena kalau kita untuk berinvest satu di sini dengan 20% dan it's an outlet, kayaknya kurang pada tempatnya untuk produknya. Jadi bukan karena kami ingin membuat uang, tidak terlalu fokus. Mungkin dari saya lebih bagus kalau dilihatnya bagaimana ini produksinya bisa dijaga kualitasnya, masuk ke marketplace yang bisa langsung misalnya diproduksi dengan misalnya langsung berada di 60 outlet atau 60 brick and mortar stores yang udah punya nama. Saya kira lebih bagus condongnya ke sana. Bandung ini kan memang daerah turis banget ya, dan memang bisa dibilang kuliner jadi pilihan paling besarnya saat ini untuk oleh-oleh ya sebetulnya. Tapi saya ngelihat sebenarnya ada satu potensi besar kalau saya memperhatikan proposal ini, yaitu dari sisi IP-nya. Ataupun misalnya kalau bicara B2B sebenarnya bisa approach juga itu brand-brand oleh-oleh justru. Nggak apa-apa oleh-olehnya Bolen, tapi keranjangnya dari Sampurasun, berkolaborasi maksud saya gitu, antara brand X, Bolen, X, Sampurasun. Jadi pas orang bawa-bawa itu bawa-bawanya keranjangnya keranjang kolaborasi gitu, dimana orang akan recognize bahwa
Saya recognize ini lebih ke lihat karakternya sebetulnya. Tapi ya memang PR-nya adalah ngebangun karakternya ini dulu ya. Untuk orang kenal gitu. Ini siapa nih? Oh ini si Cepot misalnya. Ya dengan stylenya yang begini gitu. Nanti itu siapa lagi itu yang ada ibu-ibu dengan anak-anaknya itu gitu. Surabi Oncom Juragan. Apa? Surabi Oncom, Surabi kuliner khas Jawa Oncom Barat. misalnya. It's very nice sebetulnya gitu ya, untuk dieksplor gitu. Kalau saya sih suka dengan idenya Pak Rex mengenai kolaborasi dengan berbagai brand. Saya rasa menarik. Saya masih mikir bisnis modelnya gimana, tapi ya mungkin kolaborasi itu menarik. Dari segi IP sih saya masih agak ragu-ragu karena udah pernah pengalaman di IP itu sangat susah di Indonesia. Apalagi sekarang dengan zaman AI, semakin gampang sekali meniru-niru dan bikin suatu gambar itu dengan mudah, sehingga keunikan suatu IP itu akan menjadi makin susah. Saya rasa produknya solid, jahitan bagus, termos juga bagus, kualitasnya itu oke lah. Tapi saya rasa orang akan membeli ini persis kata Pak Rex bilang karena desainnya yang unik. Saya rasa waktu saya lihat tuh kalian punya karakter yang sangat kuat dari segi graphic design. Kalau saya ada di posisi Sampurasun Bandung, saya akan berkolaborasi. Jadi kata temanya tuh kolaborasi dengan brand-brand yang sudah jalan di Bandung, yang food traffic-nya udah tinggi dan volume penjualannya juga tinggi dan exposure matanya itu banyak. Jadi silahkan gunakan, tentu ini harus dipatenin dulu ya, dipatenin dulu bahwa kalian adalah pemilik copyright officialnya. Setelah itu disebarluaskan secara gratis. Kalau itu gratis orang udah lihat, menurut saya baru itu adalah momen yang tepat untuk membuat outlet. Kalau itu ceritanya tuh lebih convincing buat kita nih mau dikasih invest, oh ya oke, make sense. Kenapa? Karena orang tuh udah familiar. Saya udah scan tadi waktu kalian presentasi, landing page-nya juga bagus, sangat proper. Cuman saya sebagai customer setelah saya beli ini tentu saya pegang, tapi ini tentu saya copot dong. Jadi waktu saya mau kasih lihat orang, pamerin orang, landing page-nya ya di rumah, udah gue buang. Sama seperti ini scan barcode-nya tuh cuman ada di belakang, dan ini kan kemungkinan besar dibuang lah. Jadi hanya di scan sekali, baca, oh ya udahlah. Tapi kan cerita ini harus ada rantainya gitu. Bagus ya tumbler lo gitu. Iya, lihat dulu dong, ini ada ceritanya nih gitu. Nah, ininya tuh nggak ada gitu di produknya. Itu sekian sih. Terima kasih. Apa yang dikatakan oleh para juragan sebenarnya on point, karena yang mereka butuhkan adalah sebenarnya branding gitu. Karena mimpinya adalah supaya brand Sampurasun ini bisa menceritakan legenda budaya dengan tepat lewat produk gitu ya. Nah, tapi kenyataannya memang bisnis berkata lain. Mereka saat ini secara bisnis lebih dikenal sebagai merchandise B2B. Banyak branding dari corporate. Bagus apa enggak? Bagus secara bisnis gitu ya. Tapi secara mimpi dan visi, mereka ingin agar branding ini nggak dikenal sebagai merchandise corporate B2B. Mereka ingin lebih jauh lagi. Jadi saya rasa kenapa mereka ingin datang ke tempat ini, mereka ingin agar secara branding mereka bisa naik sehingga bisa berkolaborasi dengan beberapa brand besar seperti saran dari para juragan. Baik, kita tutup untuk sesi pendalaman bersama para panelis. Tentunya kita akan nantikan bagaimana hasilnya. Dan untuk saat ini kami persilakan dari Sampurasun Bandung untuk kembali ke tempatnya. Gugup sih pasti ya, cuman kembali lagi tujuan kami untuk datang ke JJN ini untuk memperkenalkan produk kami yang kami bawa dari Bandung. Ternyata para juragannya tidak semenyeramkan dan menegangkan yang kami bayangkan sebelumnya. Jadi akhirnya ya udah kita ke bawah santai dari situ. Melihat Sampurasun dengan kekuatan IP-nya, karakternya, desainnya, dan juga dari karakter founder yang begitu mencintai budaya, storytelling yang perlu yang diceritakan kepada banyak orang, ini saya rasa kombinasi yang bagus banget.
dipersembahkan oleh, didukung oleh